Ustadz, kemarin ada seorang dokter memberi kuliah subuh di masjid besar, ya ada masjidnya, nah, itu mengatakan bahwa kalau sakit itu ya obat, kalau sakit itu ya dokter, bukan suwuk. Ya, dia betul, tapi kurang lengkap. Sakit, iyalah sakit, ada sakit fisik, ada sakit psikis. Dan sudah berulang kali saya sampaikan bahwa semua sakit itu pasti ada dimensi spiritualnya. Banyak sekali hadisnya. Kemarin waktu kita bahas bayani spiritual itu, betapa banyaknya dalil-dalil yang terkait dengan hal-hal gaib. Tapi beginilah, bahwa sakit harus ke dokter, bahwa sakit harus berobat, iya, tidak salah. Tapi tidak hanya dokter, tidak hanya obat. Itu loh bedanya orang beriman dengan tidak beriman. Nah, tidak beriman atau iman yang lain, ya memang mengajarkan dokter, mengajarkan obat. Tapi kita diajari oleh Al-Quran, diajari oleh hadis, diajari oleh Allah SWT, diajari oleh Nabi SAW untuk juga memperhatikan dimensi spiritual. Doa-doa tentang pengobatan dan penyembuhan alangkah banyaknya. Nabi mengajarkan kita, yang tadi baru kita baca juga. Jadi umat Islam itu punya double track. Di KSS sangat ditekankan usaha, jelas, tidak boleh hanya doa saja, tidak boleh. Tapi jangan mengabaikan doa. Mengapa? Karena usaha itu ya baik, usaha itu tetap baik, tapi dimensinya kan dimensi horizontal, dimensi sosial, dimensi kemasyarakatan, dimensi ardiyat, dimensi bumi. Tapi kalau doa kan dimensi langit, dimensi vertikal. Tanpa merendahkan, tanpa mengecilkan jenis obat, tanpa merendahkan, tanpa mengecilkan keahlian dokter. Tapi kita sebagai orang yang beriman dan tahu banyak sekali terapi-terapi spiritual, ya harus kita gunakan. Memang ya kalau di barat ya, kalau di bukan komunitas muslim, ya kayaknya pokoknya loro ya obat, nek loro ya dokter. Ya, tidak salah. Tapi bahwa kalau dengan dokter, dengan obat itu didukung dengan doa atau ditambah dengan doa atau bahkan mohon maaf untuk sakit-sakit tertentu, ternyata dokter dan obat tidak bisa mengatasi. Banyak itu buktinya, banyak. Yang bisa mengatasi juga doa. Dan ini yang mengajarkan Allah SWT dan Rasulnya, bukan saya. Sudah sangat banyak. Nanti kalau di Burhani spiritual penjelasan akan ada pelajaran betapa banyaknya ayat, banyaknya hadis, banyaknya doa-doa untuk hajat kita. Bukan hanya penyembuhan penyakit, segala macam masalah dalam kehidupan ini ada di Islam, ada di wilayah spiritual. Bahkan mohon maaf, kalau dokter atau obat tidak semua bisa menjangkau. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Nah, dulu kan sampai mampu. Kalau obat atau dokter, ya kita sesama manusia. Tapi kalau doakan Allah, langsung di gambarnya cara menang-menangan ya langsung doa. Bahwa doa itu langsung dia berdoa atau minta doa orang. Sama benarnya ada tuntunan. Atau bahkan doa ditiupkan ke air, ada tuntunan, ada hadisnya. Jadi kita sekali lagi ya, namanya dokter ya ceramahnya yang seperti itu wajar. Masuk ceramah dongo ya enggak lah. Tapi jangan meremehkan doa. Sudah berulang kali saya sampaikan dulu, bukan dulu banget ya beberapa waktu yang lalu. Ada orang sakit jantung di rumah sakit paling elit di Jawa Timur ini selama sebulan lebih habis 300 juta
tetap tidak sembuh, badannya melepuh. Apa melepuh? Bengkak ya, seluruh tubuhnya sudah bengkak. Kemudian datang ke Jombang. Ya, Umi ya, dulu Umi ya. Namanya orang kan diminta doa ya didoakan kan, didoakan. Kemudian juga dikasih air lalu didoakan. Dungonya apa ya? Sebagaimana pernah saya sampaikan pada penjelasan. Seluruh Al-Quran bisa untuk doa. Bahkan nek misalnya Fatihah ya silakan Fatihah saja. Sebab bukan soal Fatihahnya, bukan soal doanya, tapi soal kabulnya Allah SWT. Nah itu Allah SWT dikabulkan, sembuh, pondok jadi. Tapi bukan kabeh kok konon enggak, tapi dulu sekitar 180 juta kalau nggak salah. Entar pokoknya ada banyak ada saking terima kasihnya. Jadi bang, tolong 100 juta tinggi rumah sakit, ya enggak timbang ya, tetap penting. Walaupun darani berobat di rumah sakit, enggak, rumah sakit tetap perlu. Tapi dalam hidup ini ada wilayah syahadat, ada wilayah ghaibiyat, ada wilayah nyata, ada wilayah gaib, ada usaha, ada doa. Itu harus diakui. Kalau enggak mengakui, yuk minuna bil ghaibiyya di mana? Padahal hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu oleh Allah SWT dicirikan pertama kali iman pada yang gaib. Ya, yang maha gaib Allah SWT, tidak tampak Allah SWT. Akhirat juga gaib, dan wilayah-wilayah kehidupan kita ini sesungguhnya banyaknya gaib. Berulang kali saya sampaikan, hampir 100% penyakit dihinggapi jin, dimanfaatkan atau tepatnya disalahgunakan oleh setan, jin yang jadi setan untuk kesempatan mencari peluang ganggu orang. Sakit dikit, wah loro aja nang masjid. Padahal lorone nggo loro udun ya. Udun jadi kayak pencuri setan. Jadi kan hadisnya sudah saya baca banyak sekali waktu itu. Sahih Bukhari juga ada bahwa sesungguhnya lah hidup kita ini kayaknya wilayah nyata dengan wilayah gaib, akan wilayah gaib dimensinya. Tapi terserah kalau soal itu tergantung kita. Cuma ini loh, saya menyanggah dokter ini. Ini dokter muslim padahal orang ngaji yang masjid itu muslim. Cuma kok meremehkan kiai, terkesan gitu ya. Memang sayangnya gini, sayang itu para kiai itu tidak mengadakan rumah sakit khusus untuk bukan dokter tapi spiritualis rupiah ini. Ya moga-moga nanti ada. Memang ini besok tanggal 1 ini saya di Trawas itu ada rapat Rakernas, rapat kerja nasional para perupiah seluruh Indonesia. Saya diminta menjadi narasumbernya. Ya moga-moga nanti ada rumah sakit mas, ada bukan rumah sakit, rumah sehat, rumah sembuh. Siapa yang punya ide nanti silakan mendirikan rumah sehat, isinya rupiah, gak nyanyi dokter, mendampingi dokter. Mohon maaf dalam pengalaman hidup saya yang sudah 60 tahun lebih ini, dalam hal penyembuhan, dalam hal orang sakit, sesungguhnya peran doa, peran keyakinan, peran sugesti itu lebih besar daripada peran obat. Ya. Sekali lagi tetap saya akui penting obat, saya akui penting dokter, tapi tidak boleh mengabaikan doa. Nek cara Jawa apa suwuk, tapi nek diarani suwuk gak enak ya. Ya doa ya suwuk itu padha jane. Tapi doa sangat banyak. Apalagi lah kalau saya langsung menyangkut penyakit HIV santet aja. Dokter gak iso wis. Iku bagiannya rumah sehat nanti. Nanti kalau sudah ada rumah sehat, betul. Ini ada kemarin saya ditemui seorang pimpinan perguruan tinggi membuka prodi jurusan ini. Sekolah tingginya itu khusus tentang rupiah di Jawa Barat. Tapi ini penting untuk menjadi kesadaran semuanya bahwa hidup ini tidak hanya toto lahir, tapi ada toto batin. Tidak hanya fisik tapi psikis. Tidak hanya rasional tapi spiritual dan seterusnya. Dan apa yang saya sampaikan ini
berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, bukan karangan saya. Salah satunya ini di sini. Ini yang Bayani spiritual dan sebagian Irfani. Yang Burhani tidak ada di sini. Nanti Burhani ada cetakan lain lagi.